Siapa Tuhan negeri Mekah? Umat Islam umumnya paham tentang Fatu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah tahun 630 Masehi oleh pasukan Nabi Muhammad yang disertai dengan penghancuran berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Bagi yang kritis berpikir, peristiwa ini menjadi sebuah petunjuk untuk mengenal Allah dari umat Islam. Fatu Mekah membagi zaman Muhammad menjadi dua, yaitu zaman sebelum tahun 630 Masehi, Ka'bah adalah tempat penyembahan Allah melalui patung-patung berhala, dan zaman setelah tahun 630 Masehi ada Hajar Aswad sebagai penghuni Ka'bah, bagian penting untuk beribadah kepada Allah. Secara detail, mari kita analisa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan masa kejadiannya berdasarkan keterangan para ulama. Siapa Tuhan di Ka'bah? Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 Masehi di Makkah bertepatan dengan awal tahun Gajah, dan meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Pada tahun 610 Masehi, ketika Muhammad menyendiri di Gua Hira, turunlah ayat dari sesosok yang datang kepadanya, yaitu Surah Al-Alaq 96, 1-5. Dan pada saat itulah awal kenabian Muhammad. Ada selama sekitar 12 tahun Muhammad di Mekah menerima wahyu dari Tuhannya dan berdakwah sebelum ia hijrah ke Madinah. Tetapi karena orang-orang kafir Quraisy berkomplot untuk membunuhnya, maka pada tahun 622 Masehi Muhammad hijrah ke Madinah. Wahyu yang diterima Muhammad selama di Mekah disebut surah-surah Makkiyah, dan yang di Madinah disebut Madaniyah. Beberapa surat-surat Makkiyah yang akan dibahas di video ini adalah Qs Al-Alaq 96 ayat 1, Qs Quraisy 106 ayat 1-3, Qs Al-Fil 105 ayat 1, Qs An-Naml 27 ayat 91, Qs Al-Isra 17 ayat 1. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad menerima Qs Al-Alaq 96 ayat 1-5, ayat pertama yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di surah ini malaikat berkata, nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan Muhammad di tahun 610 Masehi itu, sedangkan Tuhan belum pernah menyatakan diri kepadanya? Tentu, Tuhan, yang dimaksud oleh Jibril adalah Tuhan yang mereka sembah dari sejak zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum Fatu Mekah. Qs Quraisy 106 ayat 1-3, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Kebiasaan, di sini artinya sama dengan tradisi, artinya sudah dilakukan dari sejak zaman jahiliyah. Tentu Tuhan, pemilik rumah Ka'bah yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah, yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Qs Al-Fil 105 ayat 1, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tafsir Kemenak RI, peristiwa itu terjadi sekitar tahun 570 Masehi, yaitu penyerbuan tentara gajah yang dipimpin oleh Panglima Abrahah dari Yaman untuk menundukkan penduduk Mekah dan meruntuhkan Ka'bah. Tuhan orang-orang Quraisy melindungi Ka'bah dengan mengirim burung ababil untuk mengusir pasukan gajah. Tahun peristiwa ini disebut Tahun Gajah. Tentu Tuhan yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah, yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Qs An-Naml 27 ayat 91, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Tuhan negeri Mekah tentu berhubungan dengan Allah, yang mereka imani sejak zaman jahiliyah.
Qs Al-Isra 17 ayat 1, Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dan seterusnya. Peristiwa perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dikenal dengan peristiwa Isra Miraj. Peristiwa ini terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Mayoritas para ulama mengatakan terjadi pada tahun 621 Masehi. Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa tentu adalah Tuhan yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah penaklukan kota Mekah oleh pasukan Nabi Muhammad disertai dengan penghancuran patung-patung berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 630 Masehi. Artinya, sebelum tahun 630 Masehi di Ka'bah atau Baitullah masih beribadah kepada Allah melalui patung-patung berhala Hubal dan berhala-berhala lainnya yang terdiri dari 360 patung di sekitar Ka'bah. Setelah peristiwa Fatu Mekah, di Ka'bah hanya tinggal sebuah batu yang disebut Hajar Aswad yang menghuni Baitullah Ka'bah hingga hari ini. Batu Hajar Aswad ini bukan sebuah aksesoris, tetapi memiliki makna penting dalam beribadah kepada Allah di Ka'bah. Dari ayat-ayat tersebut sangat jelas kelihatan bahwa Allah yang diperkenalkan Muhammad di dalam Al-Quran adalah Allah yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Perbedaan antara sebelum Fatu Mekah dan sesudahnya hanya pada cara beribadah saja, yaitu tidak lagi menggunakan patung-patung berhala, tetapi cukup mencium Hajar Aswad yang menghuni Ka'bah dan tawaf 7 kali dan seterusnya. Pertanyaan 1. Allah yang bagaimana yang menjadikan Ka'bah sebagai rumah ibadah baginya sedangkan di dalamnya adalah penyembahan patung-patung berhala sebelum Fatu Mekah? Allah yang bagaimana yang bersekutu dengan patung-patung berhala orang-orang Quraisy di Ka'bah di zaman jahiliyah? Walaupun patung-patung berhala sudah dihancurkan, tetapi Ka'bah masih dihuni oleh Hajar Aswad. Baitullah dari Allah yang mana yang penghuninya adalah Hajar Aswad? Silahkan berpikir dengan kritis demi keselamatan Anda di akhirat.